Jadi sebenarnya yang paling tua itu bukan di Sangiran, tapi di Ciamis di Tambak Sari. Oh, yang paling tua fosilnya itu. Situs fosil manusia purba tertua itu. Jadi ada pernah ditemukan gigi seri manusia purba itu di Tambak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, berdasarkan permintaan dari salah seorang subscriber untuk mereview atau menelusuri Karang Kamulian ya. Kali ini kami sedang bersama Ibu Irma. Ya, assalamualaikum. Juru pelihara dari situs Karang Kamulian. Bu Irma kerjanya di mana? Kalau kerjanya ya di Karang Kamulian. Dinas apa? Cuma saya bukan dari dinas ya Pak. Saya itu masih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cuma bagiannya Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, yang kantornya juga di Banten, yang wilayah kerjanya 4 provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung. Jadi nah, situs Karang Kamulian itu kalau melihat dari catatan sejarah gitu ya, berdiri sekitar abad ke-7. Nah, Karang Kamulian itu bekas peninggalan Kerajaan Galuh ya. Memang kalau dilihat ke situsnya itu memang tidak terlihat seperti bekas kerajaan gitu ya Pak. Cuma kalau misalkan dilihat dari bekas-bekas peninggalannya, kan di sini pernah ditemukan Arca Ganesa. Arca Ganesa, ya. Ya, Arca Ganesa, terus ada gerabah-gerabah lokal, terus ada peralatan makanan dari batu, peralatan rumah tangga yang dari batu, kayak batu lumpang, pipisan, gandek, terus ada, kalau dilihat ada kampak batunya juga. Iya. Yang kalau dilihat gitu ya, berarti itu menandakan peralatan makan pada zaman dulu di sini. Dulu itu katanya jadi ibaratnya tempat kumpul-kumpul gitu. Jadi di sini itu bentuknya kayak pemukiman gitu ya Pak. Kayak pemukiman. Disebut pemukiman ya tadi karena ditemukan banyaknya itu ya peralatan rumah tangga. Terus kenapa di sini kerajaannya udah pada hilang, udah nggak ada gitu ya, kayak kalau kayak di daerah Jawa kan terlihat masih ada candi. Kalau di sini itu kerajaannya itu terbuat dari bahan istananya gitu ya. Iya, istananya itu terbuat dari bahan yang mudah lapuk seperti kayu, bambu, dan injuk. Kalau misalkan dilihat kalau zaman sekarang kan boro-boro di rumah ya, masih pakai saung juga, udah pada kena rayap atau apa, apalagi zaman dulu ya yang peralatannya cuma seadanya gitu. Jadi kemungkinan kerajaan itu memang pernah berdiri di sini, tapi sekarang itu udah nggak ada karena aus dimakan usia. Jadi yang tersisa hanya tumpukan batunya saja. Terus di sini juga banyak ditemukan keramik kuno. Nah, untuk keramik itu ya karena pada saat itu sekitar abad ke-6, abad ke-7 belum di Nusantara itu belum ada produksi keramik. Jadi keramik itu masih barang langka, barang mahal, barang impor gitu ya. Nah, kenapa di sini banyak ditemukan keramik? Mungkin saja misalkan ada zaman dinasti Qing datang ke sini, dia itu memberikan souvenir berupa keramik itu gitu, souvenir berupa keramik itu. Terus kenapa di sini juga tempatnya
di pinggir sungai. Kalau Ya. memang kerajaan-kerajaan di Ciamis itu Istana-istana kebanyakan itu, ya, ya. kebanyakan di Ciamis itu kerajaan itu berdiri di pinggiran sungai karena sungai itu merupakan sarana transportasi pada saat itu. Oh, benar, Nah, benar. Kan di sini ada Sungai Citanduy sama Cimuntur ya Pak. Nah Sungai Citanduy itu bermuaranya langsung ke Samudra Hindia. Jadi orang-orang dari mana-mana bisa masuk lewat jalur air itu gitu Pak. Luar biasa, Iya. pinter sekali nih pemirsa. Padahal Bu Irma ini murid saya dulunya. Tapi Kan saya belajar juga dari Bapak. ini orang Tapi kan Bapak guru bahasa Inggris. jadi bukan orang bahasa- besar nih Bu Irma Besar itu. Dawagan, kalau di sini pernah ada penggalian nggak? Sudah beberapa kali, makanya kalau di Karangkamlian itu udah bisa bebas dibangun-bangun gini karena memang udah ada zonasi, udah ada penelitian. Kalau misalkan daerah sana ya, yang kan belakang warung sini tuh ada solokan ya atau Iya, parit. iya. Nah berarti yang di dalam itu zona inti. Kalau di sini zona penyangga namanya, sama zona pengembangan. Jadi di sini boleh dikembangkan gitu karena udah digali, udah diteliti. Kalau di sini udah aman, udah Aman, bisa tidak ada bekas candi. Iya, kalau misal udah bisa dipakai, dimanfaatkan Karena gitu. tanah sudah stabil Iya, lah gitu, tanah udah digali. stabil. Dulu juga pas bangun itu ya, lokasi Gong Perdamaian itu Hmm. digali dulu Pak, nggak asal langsung dibangun gitu, nggak asal langsung dibangun. Jadi digali dulu, oh di sini aman, tidak ada. Jadi sebelum ada pembangunan itu pasti digali dulu gitu. Iya. Meskipun ini udah di zona penyangga dan zona pengembangan, Oh, kalau yang di dalam zona apa? zona inti. Itu Zona di dalam itu gak bisa diapa-apain. Nah, karena khawatir tanahnya nggak stabil. Bukan, khawatir ada peninggalan yang nantinya Iya. ketumpuk. Iya. Khawatir ada candi. Ada candi atau apapun. atau ada arca atau ada apa gitu. Nah, dulu juga di sini pernah ditemukan arca Ganesha di itu sekitaran parkiran. Oh, sekarang di mana disimpannya? Ada di Museum Sri Baduga yang jadi lambang ITB itu dari Karangkamulyan, Pak. Oh, begitu. Kalau Bapak main ke Sri Baduga, di sana ada arca yang pokoknya gak jauh dari pintu masuk utama langsung ditemukan arca Ganesha temuan asli Karangkamulyan Oh, dipasang yang merupakan lambang ITB. Iya. Benar. Di buku catatan kuno juga ya memang pernah disebutkan bahwa Haryang Banga dan Cung Wanara itu pernah ngadu ayam hingga akhirnya kerajaan dibagi dua menjadi Pajajaran dan Majapahit. Benar. Itu saya baca ada babar kunonya Hmm. yang ditulis di Museum Sri Baduga. Ada lah pokoknya saya baca-baca buku itu. Terus kalau di sini ada museum nggak? Ada, ayo ke museum. Jadi ada apa saja di sini Bu Irma? Nah, kalau ini ya yang pertama masuk dilihat itu ada arca Nandi. Ini arca asli dari Ciamis, semua dari Pamarican di Sukajaya. Nah sebenarnya di Pamarican itu ada candi yang kalau misalkan di Pugor itu bisa lebih besar. Oh, Pokoknya terbesar di Jawa Barat gitu. jadi Arca Nandi ini bukan dari sini tapi ya? Bukan, tapi supaya ini untuk mengangkat eksistensi dari Candi Romi tersebut karena sampai saat ini candinya belum diangkat, jadi masih di dalam tanah. Iya. Ini bekas apa kira-kira? Ini mungkin tadinya bekas pemujaan gitu. Benar. Terus Ini- apa lagi? Terus jalan ke sini ya, ini ada keramik-keramik. Nah tadi kan disebutkan ke kerajaan itu berdiri sekitar abad ke-7 ya. Iya, Nah ini baru ditemukan yang paling tua itu abad ke-8. Iya, Zaman keramik dinasti Tang, Tang. abad Iya. 8. Iya. Abad ke-8, ini ada abad ke-9, ini ada abad ke-17 juga. Nah, kalau ini gerabah lokal sulit diidentifikasi ya. Kalau misalnya keramik kan dari segi bentuk, Iya. ketebalan, Iya. kan bisa diidentifikasi. Kalau gerabah susah. Ini ada abad ke-13 juga. Keramik Sung, abad 9. Ini kiriman dari dinasti Sung ya. Iya.
Nah, terus di sini Kalau ada, ini? nah ini untuk peralat, ini yang tadi saya bilang di Iya. sini banyak ditemukan alat rumah tangga ya intinya. Iya, Berarti di benar. sini pernah ada pemukiman atau Iya. pernah ada yang bermukim di sini Iya. gitu. Nah, ini untuk mengolah bukan, ini Bumbu. bumbu-bumbuan. Rujak. Iya. Ini buat bumbu pepes, makanya di sini banyak pepes. Iya, benar. Nah, ini untuk Kalau ini? mengolah biji-bijian. Mungkin untuk menggiling beras kan ya. Masya Allah. Kalau nggak beras ya untuk biji-bijian, pokoknya untuk ngolah biji-bijian. Batu pipisan dan batu gandek. Iya. Biji-bijian ditumbuk mungkin ya. Begini, Oh iya benar, digiles. digiles. Terus apa lagi? Di sini juga banyaknya batu lumpang pipisan gandek sih. Ini Nah, buat ini- apa aja Nah, ya? ini juga potongan kaki sapi kan, Oh arca. iya benar. Nah, ini potongan kaki sapi arca. Nah, ini kebanyakan ya kan beda teksturnya ya. Iya benar. Teksturnya beda. Sama untuk biji-bijian. Berarti ini pernah sering digunakan gitu ya, kalau Iya, makin benar. halus makin sering digunakan. Ini juga sama. Nah, ini untuk mengolah bahan makanan. Ini koleksi batu cagar budaya, batu lumpang, batu gandek, dan batu pipisan. Perkiraan abad ke berapa Bu Ir? Ke-8an ya. Oh kalau ini dari Tambak Ini Sari dari ya? Tambak Sari. Nah, sebenarnya itu kalau saya juga kan pernah belajar di Sangiran. Iya. Jadi sebenarnya yang paling tua itu bukan di Sangiran, tapi di Ciamis di Tambak Sari. Oh yang paling tua fosilnya itu. Situs fosil manusia purba tertua itu. Jadi sebenarnya ada pernah ditemukan gigi seri manusia purba itu di Tambak Sari. Kampung Kuta bukan? Bukan, Oh, Tambak bukan. Sari. Oh. Di Tambak Sari itu pernah ditemukan gigi seri manusia purba. Kalau diteliti ya memang lebih tua yang dari Sangiran, jadi lebih tuaan di Ciamis gitu. Oh lebih tuaan di Iya, yang di manusia- Tambak Sari iya. manusia purba itu. Ya, manusia purba. Cuma sampai sekarang penelitiannya nggak berlanjut. Entah kenapa situs-situs di Jawa Barat itu penelitiannya jarang berlanjut gitu. Iya iya. Karena memang peneliti banyaknya orang. Iya. Coba kalau itu keris-keris Pak. Bu. Keris-keris mah itu mah peninggalan sesepuh sini lah. Oh bukan dari Nggak ada penemuan sejarahnya. situs gitu Iya, ya. bukan peninggalan situs. Cuma ya daripada disimpan di rumah, jadi Iya, biar iya. dilihat sama generasi penerus. Benar. Sama ini juga ya. Iya. Nah, ini arisannya Pak yang ada di Museum Sri Baduga. Iya. Nih di atas. Oh ini Gambarnya seperti ini. Arca Ganesha. Bentar. Oh. Arca Ganesha yang menjadi lambang dari ITB. Ini ditemukan tahun berapa dulu ya? Tahun berapa ya? Lumayan agak lama, nenek aku juga masih muda. Oh iya. Bu Irma juga belum lahir ya? Belum lahir. Masya Allah. Ya, sahabatku semua, inilah Museum Situs Karangkamulian. Silahkan dikunjungi. Silahkan berkunjung ke museum ini karena sudah dibuka ya. Iya. Berapa tiket masuk Kalau ke museum gratis. ke museum gratis? Kalau ke Ke situsnya sekitar 3.500. nah, bisa lihat bareng ke situs Bu Irma. Saya aja punya anak Pak, lihat tadi ambil aja. Nah, sampai sekarang juga banyak ya ditemukan ini kayak ini ditemukan 15 Februari tahun 2017. Tuh di Parit katanya gitu. Ya. Jadi kalau disapu kan otomatis tanah keangkat. Iya. Jadi keguarkeun pamit. Tapi belum ada yang menemukan emas, belum? belum. Bu Irma pernah Bro. Belum. Cuman nggak diakuin, nggak dilaporin. Nanti dijual mahal Pak kalau saya. Syukur Allah. Iya, banyak. Ini cuma belum diklasifikasi jadi belum dipajak. Nah, ini World Peace Gong atau gong perdamaian dunia. Penempatan gong perdamaian dunia yang diciptakan oleh Komite Perdamaian Dunia atau World Peace Committee merupakan replika gong ke-27 yang ditempatkan di sejumlah negara di dunia seperti Cina, India, dan sejumlah negara lainnya, baik negara barat ataupun timur. Gong tersebut merupakan simbol yang ditetapkan masyarakat internasional sebagai satu-satunya sarana persaudaraan dan pemersatu umat manusia di seluruh planet bumi. Sekian pemirsa, sahabatku semua. Sekali lagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada,
bawa peserta didiknya kemari untuk mempelajari sejarah, terutama Bapak Ibu guru dari Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, Priangan Timur. Dari Garut juga nggak apa-apa karena ada kaitannya ya. Iya, ada. Kerajaan Galuh dengan kerajaan Pajajaran ya. Masih sama lah. Ya, terima kasih Bu Irma atas Ya. waktunya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ini dari dulu begini dah badannya dari SMA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.